Meski sudah menggelontorkan dana sekitar 14 miliar rupiah per bulan, namun ambisi Pemkab Sidoarjo meraih target UHC atau Universal Health Coverage tak berjalan mulus. Pasalnya, setelah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran daerah, prosentase kepesertaan BPJS Kesehatan yang menjadi syarat utama UHC tak lagi memenuhi standar minimal 95%. Dari hasil verval tersebut, ada sekitar 42.000 warga Sidoarjo penerima bantuan iuran daerah yang namanya tercoret dari daftar. Mereka adalah warga yang sudah meninggal dunia, pindah keluar daerah, nomor induk kependudukannya tidak valid, serta yang dianggap sudah tak layak menerima bantuan. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Yesi Novita, mengatakan untuk mencapai target UHC tersebut dibutuhkan tambahan sekitar 31.000 nama baru yang harus disetor Pemkab Sidoarjo padanya. Menurut saya sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi ini sekarang yang menjadi poin urgensinya adalah bagaimana untuk meningkatkan atau mengembalikan lagi kepesertaan UHC ini, di mana pada posisi November untuk Kabupaten Sidoarjo UHC-nya di 93,40%. Nah, masyarakat Sidoarjo mana yang akan didaftarkan oleh pemerintah daerah ataupun juga bisa melalui mekanisme dari PBIJK supaya minimal 95% lagi. Itu yang menjadi poin utama kalau menurut saya yang harus disegerakan. Sementara itu ditemui terpisah. Asisten 1 Sekda Sidoarjo, Ainur Rahman, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan nama-nama baru untuk mengisi slot kosong yang masih tersisa. Namun, Pemkab tetap belum memberikan kesempatan pada warganya yang menunggak iuran BPJS Mandiri masuk dalam daftar penerima bantuan iuran daerah. Bagi warga Sidoarjo yang sudah memiliki jaminan kesehatan atau memiliki BPJS Mandiri dan sekarang memiliki tunggakan, pemerintah daerah juga masih memberikan jaminan dengan mekanisme prosedur yang sudah kita tetapkan. Bagi warga Sidoarjo yang punya BPJS Mandiri, kalau yang bersangkutan dalam kondisi sakit, langsung silakan menuju Vaskes. Ya, silakan langsung menuju Vaskes, pasti kami akan layani dengan kelas 3. Tetapi kalau yang dari Mandiri ingin beralih kepada UHC, kepada PB APBD, maka persyaratannya yang bersangkutan harus menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa atau kepala kelurahan yang dikuatkan oleh masing-masing camat. Sedangkan untuk kekurangan dari jumlah verbal data yang sudah dilakukan, nanti kita ambilkan dari masyarakat yang masih belum punya jaminan kesehatan, yang juga nanti prosesnya kita melibatkan dari para kepala desa, kepala kelurahan untuk melakukan verifikasi data. Dan itu nanti akan sebagai pengganti bagi warga masyarakat yang tereliminasi karena meninggal, karena dia sudah pindah, atau mungkin karena dia dari sisi ekonomi tidak layak untuk mendapatkan ini. Di sisi lain, Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama PCLKNU Sidoarjo, Badrus Zaman, meminta Pemkab Sidoarjo tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan iuran. Mereka harus bisa menggunakan otoritasnya untuk memastikan semua pengusaha di Sidoarjo mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan begitu, sasaran tercapainya standar UHC bisa terpenuhi tanpa membebani keuangan daerah. Jadi artinya kewajiban untuk memenuhi 2%, kekurangan 2% untuk memenuhi UHC ini, bentuk gotong royongnya salah satunya adalah mereka, kelompok-kelompok atau pengusaha yang berusaha di Sidoarjo ini, yang mempunyai kegiatan industri di Sidoarjo ini, untuk memberikan kewajibannya dalam bentuk pekerja penerima upah itu untuk dilindungi kesehatannya melalui mekanisme
pekerja penerima upah tersebut. Nah, sehingga apa yang dilakukan Pemkab tidak hanya sekedar kemudian ini dipenuhi lewat APBD, tetapi juga tidak sekedar memberikan karpet merah yang berlebihan menurut saya kepada para pengusaha di Sidoarjo ini, bahwa kewajiban mereka untuk memberikan jaminan kesehatan itu dibebankan kepada APBD semata. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalupus Paningtias melaporkan untuk DNN TV.